وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak hentinya kita memberikan syukur kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadir dan bergabung di majelis ilmu itu karunia besar. Kita harus menyadari mungkin bahkan lebih besar daripada karir kita semua ini yang selama ini kita cita-citakan. Karena karir mengantarkan Anda sukses dunia. Tapi majelis ilmu mengantarkan Anda sukses di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu, wahai kaum muslimin, daripada dunia. Mengantarkan Anda Hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang meniti jalan menuju ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan itu betul. Karena secara ilmiah ya, perubahan perilaku itu datang dari ilmu dan informasi. Maka siapa yang membuka keran ilmu dan informasi berpeluang dia berubah lebih baik. Maka insya Allah kalau sering hadir di majelis ilmu berpeluang besar untuk lebih baik. Disitulah jalan menuju surga. Bapak yang dirahmati Allah SWT, kita akan bahas temanya terasa masih global, tapi itu penting karena ini perkenalan perdana saya dengan alumni ITB 80 ya. Saya punya kajian alumni ITB 78, jadi senior Bapak. Di Panglima Paulim, Pak Rizky. Nah, Bapak ini 80, berarti adiknya ya. Ya, beda 2 tahun. Nah, kami akan menyampaikan tema tentang menyempurnakan Islam dengan kebersihan hati. Salah satu amanah yang wajib kita penuhi setelah Allah mudahkan kita berislam apapun caranya. Ada yang berislam begitu aja karena orang tuanya Muslim. Ada yang berislam menekuni sehingga dia tertarik masuk Islam. Ada yang berislam karena sudah tua akhirnya menekuni Islam. Ada apapun. Maka PR berikutnya atau amanah berikutnya namanya ikmalu al-Islam atau al-Islamiyah, menyempurnakan keberislaman kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Orang yang berislam masuklah ke Islam ini dengan penuh. PR besar kaum muslimin terutama yang Islamnya dari kelahiran itu adalah menyempurnakan Islamnya. Itu PR besar. Termasuk saya. Karena pintu masuk Islam kita ini banyak. Ada yang pintu masuk Islamnya lewat hukum, fokus saja ke fikih. Ada pintu Islamnya lewat etika-etika, ada yang tauhid, dan macam-macam. Bahkan kadang nggak tahu pintu dia masuk Islam lewat mana dia. Karena apa? Nggak tahu juga. Wong selama ini nggak pernah menjalankan ajaran Islam. Pokoknya dia Muslim aja. Yang dia tahu kalau nanti meninggal didoain aja gitu. Jadi PR besarnya itu menyempurnakan Islam. Dan PR besar ini tidak bisa dijalani sambil lalu. Nggak bisa. Makanya dengan izin Allah, kalau kemudian kita bisa sering berada di majelis ilmu, kemudian tertarik menyempurnakan Islam, itu karunia. Itu karunia. Karena tidak sedikit yang sudah Allah berikan umur panjang, tetap aja nggak ngerti PR ini. Seakan-akan hidup itu cuma di mari, kata orang Depok ya. Seakan-akan hidup cuma di mari, ini di dunia, nggak ada PR lain. Dan seakan-akan kerja dunia itu ya urusan itu aja itu. Padahal sudah umur sekian dan sudah melewati dinamika hidup, asam garamnya sudah dilalui. Sebagian cita-cita terpenuhi, sebagian tidak terpenuhi.
Tapi tetap aja tidak semua dapat hidayah untuk mau memahami apa tugas hidupnya. Jadi PR besar kita ini semua, terutama yang muslim dari kelahiran itu adalah menyempurnakan Islam kita. Mungkin ada yang sudah tauhidnya bagus, sisanya disempurnakan. Mungkin ibadahnya bagus, sisanya disempurnakan. Mungkin secara etika bagus, tapi mindset nih, fikrah, pandangan, cara berpikir, sudah islami belum? Jangan-jangan ibadahnya syar'i, islami, tapi pemikirannya naudzubillah kufur. Itu namanya Islam dalam ibadah, kufur dalam pemikiran. Ibadah bagus, etika bagus, tapi praktek muamalahnya nggak bagus. Masih mengabaikan rambu-rambu agama. Itu PR kita semua. Ya, bos. Makanya tidak sedikit kita ketemu anomali-anomali yang bahkan kalau menggunakan standar bisnis etik misalnya atau standar kalau di politik ya fatsun politik, kalau di apa namanya di hubungan sosial gitu, etika sosial, kok nggak kena, padahal dia sudah taat beragama, itu semua namanya belum sempurna Islamnya. Nah, kalau kita mencoba untuk buat klasifikasi ajaran Islam itu, maka kira-kira ketemunya itu ada 4, ada 5 maksimal kalau kita buat klasifikasi simpel ya. Pertama, ajaran di bidang keyakinan atau keimanan. Makanya para ulama suka menyebut mengislamkan keimanan, istilahnya itu. Maksudnya imannya benar-benar ditata. Jangan sampai masih ada sisa-sisa syirik masa lalu. Yang terkadang nggak gampang keluar karena udah kadang mendarah mendaging. Karena keyakinan masa lalu udah dijalani selama 30 tahun misalnya. Nggak gampang juga bisa lenyap begitu aja itu. Bawang kalau bulan April zaman dulu itu begitu masa promosi berjalan untuk walau spiritual itu harus didatangi para pejabat Pak. Nah, berarti kan memang belum keluar tuh. Ajaran yang kedua di bidang hukum. Baik hukum ibadah atau muamalah. Nah, di sini ketemu halal dan haram dan lain sebagainya. Ajaran ketiga di bidang etika, akhlak. Baik akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama mukmin, kepada sesama manusia, kepada sesama hamba Allah. Karena ya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama mukmin, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama hamba Allah. Akhlak kita kepada hewan-hewan, ke kucing, ke binatang, dan lain sebagainya. Termasuk akhlak kita kepada tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya ajaran di bidang pemikiran. Ajaran di bidang pemikiran ini sebenarnya adalah turunan dari 3 poin di atas. Diambil dari tauhid, dari hukum, dari etika. Cuman karena saking besarnya area ini, maka sebaiknya dipisahkan menjadi ajaran di bidang pemikiran. Termasuk di dalamnya nih cara berpikir, produk berpikirnya kayak apa. Maka ketemu kita. Orang sholatnya Masya Allah benar, pemikirannya sekuler, ler, 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 ler. Jadi kelirunya di pemikirannya. Ada orang tauhidnya Masya Allah. Tapi pemikirannya nggak jejak. Itu namanya standing posisi terhadap perjuangan nggak jelas. Ini bab apa? Berarti bab tentang pemikiran. Banyak di bab-bab publik di bab ini. Terus yang terakhir adalah meskipun tetap
nyangkut di tauhid, kemudian di bidang hukum dan di bidang ini adalah ajaran di bidang urusan-urusan publik. Yang nomor 5 itu ya diambil dari urusan tauhid, urusan etika, urusan hukum. Cuman saking besarnya urusan ini sebaiknya dipisahkan. Kenapa? Karena Islam pernah mengalami proses kemunduran yang akhirnya tersematkan satu persepsi bahwa berislam itu maknanya urusan privat. Privat itu apa itu? Sholat, ibadah. Urusan publik itu bukan urusan agama. Sehingga kemarin pada waktu saya ngisi di Formulat Institute di Pondok Indah, pada waktu saya bahas tentang pengelolaan keuangan, ya. Itu kan gimana Islam memandang keuangan dan macam-macam. Ada pertanyaan bagus sekali dari jamaah. Ustaz, dari awal kelihatannya kok keuangan privat yang dibahas ya. Yang publik kok nggak dibahas, keuangan publik gitu. Bilang, oh bagus sekali Bapak pertanyaannya. Cuman kalau kita nggak sedang punya power, ngapain bahas urusan publik? Oh kita nggak punya apa-apa. Gitu. Nah sehingga urusan publik perlu dapat bahasan. Mengislamkan urusan publik. Gitu. Itu akhirnya nanti ada urusan dakwah, urusan macam-macam ada di situ. Letak. Karena kalau udah bicara fikih, dakwah nggak masuk di situ. Dan macam-macam. Nah, urusan publik itu mulai dakwah, perjuangan, dan lain-lain. Itu saya nyebutnya sebagai ajaran dibilang urusan publik dan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengislamkan atau menyempurnakan keislaman kita maknanya ayo kita sama-sama menekuni hal-hal yang menjadi ajaran-ajaran Islam yang belum kita taati ajarannya. Ayo kita sempurnakan hal-hal yang belum kita jalankan, entah karena kita tidak tahu atau karena tidak mau, atau karena belum ada kesempatannya atau karena tidak mampu. Ayo kita tekuni agar sedikit demi sedikit Islam kita ini sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saat menghadap Allah kita bisa tersenyum. Bukan hamba-hamba Allah yang takut menghadapnya, tapi hamba yang berharap kepadanya. Yang ketika kelak dipanggil oleh Allah di yaumil hisab itu dengan sukarela datang menghadap Allah karena dia tidak takut. Tapi ada sebagian hamba Allah dipanggil oleh Allah dia nggak berani melangkah karena tahu dia bakal diazab. Karena kitab catatannya ada di tangan kiri. Karena kitab catatannya ada di punggung. Dia nggak berani menghadap Allah. Maka ditarik oleh malaikat. Lain. Kalau hamba-hamba Allah yang catatannya ada di tangan kanannya. Maka dia, begitu dipanggil, dia datang menghadap Allah SWT. Dengan penuh harap dan cemas tentu. Kita berharap ada di situ. Min ashabil yamin. Utia kita bahu biyamini. Yang kitabnya diberikan oleh Allah di tangan kanannya. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh menyempurnakan Islam kita kepada Allah SWT. Nah, kalau dibuat peta agak konkret, ajaran Islam itu detailnya agak kemana, maka turun ke namanya konsep syu'abul iman, cabang iman. Rasul yang mengatakan itu. Kalau tadi kan global ajaran Islam kayak gitu. Tapi kalau di prakteknya jadi apa aja kalau kita menyempurnakan Islam? Ya, ini jalankan seluruh cabang-cabang iman itu. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan itu. Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 bagian. Itulah ajaran Islam. Karena Nabi mengatakan iman itu 73 sampai 79, yang akhirnya disebut dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman itu bagian-bagian iman. Imam Baihaqi mencari apa aja ajaran yang masuk dalam cabang iman. Jadi Rasul itu mensimpelkan ajaran Islam menjadi 73 sampai 79 perbuatan dan
hukum. Nah, Imam Baihaqi menelusuri Quran maupun Sunnah ketemu 77 cabang iman. Kan Nabi mengatakan 73 sampai 79. Nah, ketemunya 77. Jadi, yang dimaksud menyempurnakan Islam adalah melaksanakan seluruh ajaran Islam yang konkretnya terangkum dalam konsep Syu'abul Iman. Nah, enak ya, gampang ya. Dan Syu'abul Iman itu bukunya clear. Bapak Ibu bisa cari buku Syu'abul Iman tulisan Imam Baihaqi. Wah, ini kabar buruknya, kitabnya itu tebal sekali. Kemarin ada jamaah yang ngedownload baru 1 jilid udah 12 giga gitu. Memang tebal sekali. Tapi ada kabar baik. Buku Syu'abul Iman ini, cabang iman ini diringkas oleh Imam Al-Qazwaini. Nah, menjadi buku kecil namanya Mukhtasar Syu'abul Iman. Nah, ringkasan Syu'abul Iman, tulisan Imam Al-Qazwaini. Dan ada sejumlah orang yang baik hati di Indonesia, Mukhtasar Syu'abul Iman diterjemahkan menjadi judul 77 cabang iman Imam Baihaqi. Itulah yang kita kerjakan Bapaknya dirahmati Allah. Nah, saya kalau ditanya menyempurnakan Islam itu mana gimana? Melaksanakan seluruh cabang-cabang iman. Udah clear. Nanti kalau kita klarifikasi, itulah cabang-cabang iman itu. Kalau kita klarifikasi menjadi 5 ajaran pokok tadi. Gitu. Ajaran di bidang tauhid, ajaran di bidang hukum, ajaran di bidang etika, ajaran di bidang pemikiran, ajaran di bidang urusan publik. Gitu. Yang menyangkut dakwah, pemerintahan, menyangkut masyarakat, kemasyarakatan, kira-kira mengklasifikasinya begitu. Yang urusan publik itu yang biasanya tidak kesentuh dalam kajian-kajian fikih, karena fikih kan tata cara sholat sama muamalah. Urusan publik kadang nggak kesentuh. Nah, di Syu'abul Iman kesentuh. Jadi urusan masyarakat muslim sebaiknya gimana? Itu kesentuh di cabang iman. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ya insya Allah ya. Nah, kita berharap Bapaknya dirahmati Allah. Kita berharap, dan terutama saya, Imam dalam hidup ini bisa menyempurnakan Islam kita ini. Dan tidak ada orang yang lebih sukses, lebih beruntung daripada orang yang dalam hidupnya bisa menyelesaikan tugas utamanya itu. Menyempurnakan Islam dia kepada Allah SWT. Karena hidup ini cuma sekali. Kita ini hidup di dunia ini sekali. Belum pernah hidup di sini. Apakah ada Bapak Ibu yang dulu pernah di sini? Ini ini remedial gitu hidup di dunia sekarang. Ya sekali-kalinya kita hidup ya sekarang ini. Dan Allah tegaskan hidup di dunia itu untuk beramal. Allah tegaskan surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ia menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Hidup untuk beramal. Hidup untuk berbuat, bukan untuk mendapat. Bukan pula untuk istirahat. Kalau mau mendapat, tempatnya di akhirat. Kalau mau istirahat, tempatnya di alam barzah. Setuju ya Bapak-Bapak ya? Karena kita masih di dunia, tempat untuk berbuat. Maka rumus hidup di dunia itu, orang hidup di dunia itu sukses, manakala dia bisa berbuat sebaik-baiknya, berbuat sebanyak-banyaknya. Bukan tentang berapa ia mendapatkan dan berapa lama dia bisa santai menyantai. Saya ulang lagi ya, sukses hidup di dunia ditentukan oleh seberapa banyak kau berbuat baik. Bukan seberapa banyak kau mengumpulkan. Bukan pula seberapa lama kau bisa istirahat. Karena kalau mau ingin mendapat, tempatnya di akhirat. Itu ya tempat kita mendapat balasan. Kalau mau istirahat, rileks, tempatnya di alam barzah. Nggak ada gangguan apapun. Kan? Nggak ada tagihan listrik, nggak ada tagihan telepon, nggak ada tagihan cucu datang, istri minta duit, nggak ada. Tenang kau hidup di alam barzah. Nah, karena kita ini di dunia untuk berbuat,
maka kita ingin memastikan perbuatan kita ini benar dan lengkap. Ibarat nggarap soal. Bapak yang dirahmati Allah. Allah sediakan kepada kita umur 63 tahun kurang atau lebih. Ya, dan umur sahabat yang paling panjang itu 100 tahun. Mungkin kalau 1-2 orang umat Nabi ini ada yang 200 tahun. Average 63 kurang atau lebih. Kita punya kerjaan dalam hidup ini 77 kerjaan itu. Nah, yang disebut Nabi sebagai cabang-cabang iman. Iman dengan cabangnya itulah ajaran Islam. Iman dengan cabangnya itulah ajaran Islam. Karena Islam ya iman, iman ya Islam. Iman punya cabang, cabangnya Islam. Islam punya pokok, namanya iman. Islam dan iman punya mahkota, namanya ihsan. Itulah akhlak mulia. Ya, insya Allah ya. Nah, betapa beruntungnya Bapaknya dirahmati Allah. Kita yang Allah berikan kita umur, kesehatan, dan resources, bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ibarat Bapak ini kerja, ditugaskan oleh pimpinan, kamu harus melaksanakan 77 proyek selama masa jabatanmu. Deal? Kalau kamu sukses, rewardnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita ini ada di proyek ini sudah berapa lama? Oh, ternyata 60 tahun. Proyeknya berapa lama, Pak? 63 tahun. Baru berapa proyek yang sudah kita kerjakan? Baru 2. Waduh, berarti masih 75 yang belum kita kerjakan. Nah, makanya kalau kita tidak ngaji, seakan-akan kita ini sudah lengkap Islam kita. Kayak sudah repot, itu padahal baru 1 yang kita kerjakan, belum banyak ternyata. Nah, berharap dengan izin Allah, sekelumit kita ngaji ini, Allah buka hati kita. Oh, kita punya PR besar. Apa namanya, Bapak Ibu? PR besar, menyempurnakan keberislaman kita. Jadi bukan sekedar kita berislam. Berislam dengan sempurna. Ah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaf. Taunya dari mana kita buat petanya? Mana yang belum aku kerjakan? Di antara seluruh ajaran Allah ini, mana yang belum aku kerjakan? Udah aku kerjakan, kualitasnya kayak apa? Itu yang kita inginkan. Pengajian ini menggugah nurani kita. Agar kita melihat peta tugas kita dan menggugah kita agar kita mau menekuni tugas kita. Oleh karena itu, perlu evaluasi. Kerendahan hati untuk mengevaluasi apakah kita sudah mengerjakan atau belum. Oleh karena itu, minimal butuh 3 hal. Yang pertama, tahu seberapa luasnya ajaran Islam yang perlu kita kerjakan itu. Itulah ilmu tentang ajaran Islam. Kejadiannya kalau kita kemudian AB tentang bab itu, meskipun kita sudah taubat, apalagi yang belum taubat, kita akhirnya mengerjakan apa yang kita dengar begitu aja. Akhirnya ternyata yang kita kerjakan nggak banyak. Ibarat kita masuk ke pekerjaan, kita tahunya pokoknya disuruh kerja proyek membangun jembatan, tapi nggak pernah tahu ada target, jembatannya ada di mana wae, kualitasnya kayak apa. Kita udah berjibaku bikin jembatan, siang malam, ternyata beritanya, baru berapa jembatan Pak? Ya baru 1. Gimana sih? Aku suruh kamu tuh bikin 77 jembatan. Loh, berarti masih banyak Pak. Masih banyak. Proyeknya kapan? Tinggal 2 bulan. Mati aku. Itu kejadian ketika kita tidak menekuni ilmu. Kita kayak udah sibuk siang malam. Ternyata yang kita kerjakan 1 pekerjaan. Belum ada yang lain ternyata. Dulu sibuk siang malam. Seakan-akan. Itu namanya pegawai yang nggak tahu visi dan program perusahaan di tahun itu. Datang aja yang penting kerja. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada niat untuk menjalankan. Setelah tahu peta pekerjaan, tugas yang Allah berikan kepada kita maunya niat nggak? Itu ya makanya kenapa kalau antum perhatikan di Al-Baqarah itu. Dzalikal kitabu
Riba fihi hudal lil muttaqin. Ini menarik. Ini kitab tidak ada keraguan, berarti benar banget. Petunjuk bagi yang bertakwa. Yang nggak bertakwa gimana? Yang nggak dapat petunjuk. Kenapa? Lah nggak pingin taat kok. Takwa itu apa sih? Orang yang ingin taat. Begitu dia ingin taat, dikasih petunjuk mau. Tapi kalau nggak ingin taat, kasih petunjuk, boro-boro baca, boro-boro denger, ngelihat aja juga enggak. Itu mirip gini. Ada dua anak dari kampung masuk ke Jakarta. Yang satu ingin cari kerjaan di rumah pamannya. Yang satu ingin kabur dari rumah karena udah nggak betah sama maknya. Niatnya beda. Begitu sampai di Pulau Gebang, yang satu tanya Pak Polisi mohon maaf, aku punya paman itu di Jatinegara. Nah katanya ada pekerjaan, kata bapakku aku suruh ke pamanku ini alamatnya. Pak Polisi bisa nunjukin, oh ya dek, gampang kok dek. Itu ada Meklo 27, nanti bilang aja di gang ini, terkenal tuh. Berarti rumah pamanmu bagus tuh, gampang tuh. Itu gampang, tinggal tinggal jalan masuk gitu. Dan kebetulan pamanmu itu temannya bapak, itu senior bapak di Polda. Oh, gitu. Kalau kamu mau sabar, tungguin sampai jam 9. Nanti bapak udah selesai tugas, kamu tak anterin. Sekaligus saya mau ketemu pamanmu. Oh, gitu. Ya udah, Pak, daripada ntar aku nyesar. Itu namanya orang yang dari awal punya niat baik untuk kerja ketemu pamannya. Dia akhirnya dibimbing oleh Pak Polisi, mau. Yang satu datang, nah itu temenmu ngapain? Tahu ingin ke Jakarta doang. Nggak pengen ke paman. Nggak ngerti. Mas mau kemana? Bapak nggak usah nanya lah. Aku juga nggak tahu aku kemana. Mau ke Jatinegara? Nggak Pak. Tar dulu pusing. Nah, orang yang tidak punya tujuan ingin taat gitu, dikasih materi taat, dibaca nggak? Ya nggak. Jadi kembali ke perlu niat untuk taat. Hadir untuk bertakwa. Makanya ada istilah hudalinas, ada hudalil muttaqin. Kalau hudalinas itu ya sekedar pengetahuan aja tadi anak yang datang untuk kabur tadi. Ya udah kalau kamu nggak pingin ke Jatinegara sama temuin ya udah gini aja ya. Kalau kamu ke Jatinegara ini jalannya, kalau kamu mau ke Bekasi ini jalannya, kalau ini ya sudah ya. Assalamualaikum kata Pak Polisi. Hati-hati. Ya, karena dia juga nggak jelas tujuannya apa. Jadi ada orang megang Quran nggak jelas tujuannya, ya udah dibaca aja. Tapi tidak bisa menjadi pembimbing. Jadi butuh niat untuk taat. Mau taat betul. Makanya ketika Allah mudahkan kita untuk taat itu kita bersyukur. Karena nggak gampang orang tuh taat itu nggak gampang. Kadang nggak ada niat untuk taat, maunya belangsak maunya. Gitu. Salah satu ketika ditanyai sama orang yang qadarullah, bukan qadarullah ya, ya kondisinya itu sumber income-nya haram. Ustadz ini gimana caranya menyelesaikannya? Ya kamu keluar sekarang. Ya Allah Ustadz, ntar anak saya gimana? Berarti kamu gak punya niat. Gitu. Kalau punya niat, itu nggak mungkin terjadi sampai kamu ketemu sumber haram itu nggak mungkin. Dulu aku bilang, mungkin waktu kamu pulang dari kampus tuh, niat yang penting dapat kerjaan. Halal haram nggak kamu pedulikan. Makanya dapatnya ala kadarnya. Tapi kalau kamu niatnya cari yang halal, Allah akan bimbing ketemu yang halal. Nggak akan ketemu yang haram. Nah, macam itulah kira-kira. Kenapa? Karena kita kok susah taat. Jangan-jangan nggak punya niat untuk taat. Kalau kita niat punya niat untuk taat, insya Allah Allah bimbing untuk kita taat. Ada aja caranya. Ketemu suami yang taat, perusahaan yang taat, teman yang taat. Tapi kalau enggak, ada aja. Perusahaan nggak kasih kesempatan sholat, perusahaan juga nggak kasih kesempatan untuk ngaji. Milikilah niat untuk taat. Yang ketiga, agar kita bisa menyempurnakan Islam kita itu, mau rendah hati untuk evaluasi. Udah ada ilmu kan? Ilmunya tadi. Terus niat toh. Nah, kita evaluasi ini sekarang. Selama kita hidup ini, sudah berapa ajaran Islam yang sudah kita kerjakan, mana yang belum? Nah, kan udah ada ilmunya. Oh, ternyata kita masih banyak yang belum. Oh, sudah, tapi nilainya masih banyak yang rendah.
belum yang tinggi. Ya, kita terus evaluasi. Itu makanya menjadi penting evaluasi itu dalam rangka melihat peta amal soleh yang sudah dikerjakan, yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan yang nilainya masih jelek. Kita lihat peta amal soleh kita. Terakhir nomor 4, eksekusi nyata. Kalau sudah tahu ilmunya, ada niatnya, evaluasi, ketahuan nih peta kita dari mana nih. Berarti, oh ternyata masih kurang 40% yang belum kita kerjakan. Ternyata masih kurang 70%. Kalau ibarat 77 cabang iman tadi, ternyata yang baru aku kerjakan baru 20. Sisanya masih belum. Wah, berarti kita eksekusi nyata, kerjakan, saset gitu. Dikerjakan. Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah amal kita, bukan wacana kita. Qul i'malu fasayarallahu amalakum rasul wal mu'minun. Katakan berbuatlah, Allah Rasulnya mukmin, orang-orang mukmin akan melihat amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat badanmu, tidak melihat wajahmu, Allah melihat amalmu dan hatimu. Yang dilihat oleh Allah adalah amal. Oke, terus yang sholatnya belum bagus, sholat. Yang hubungan sama suaminya masih jelek, diperbaiki. Yang sedekah masih jarang. Yang sama tetangga masih jelek, diperbaiki. Yang yang belum pernah mendidik anak, ya bagaimana keberapa itu? Yang belum mengajarkan ilmu, terus dikerjakan semua. Satu persatu. Nah, dengan izin Allah, Allah mudahkan. Oke ya. 4 hal ini, kembali ke tema. 4 langkah ini hanya bisa terjadi kalau kita punya hati yang bersih. Nah, paham insya Allah ya. Kita mau tolabul ilmi harus ada hatinya yang bersih. Supaya sama ilmu ini cocok. Karena majelis ilmu ini mengeluarkan orang yang tidak baik hatinya. Pasti nggak akan betah di majelis ilmu. Ketakwaan, keinginan taat, itu hanya ada kalau hatinya bersih. Evaluasi harus ada kalau hatinya bersih. Apalagi menjalankan satu persatu tadi. Hanya terjadi kalau hatinya. Maka modal utama kita menyempurnakan Islam itu adalah salamatus sadar. Kebersihan hati. Hati yang rindu kepada Rabb-Nya. Hati yang nyaman dengan kebaikan. Hati yang dipenuhi oleh sifat-sifat baik. Hati yang jauh dari sifat-sifat buruk. Hati yang selalu rindu akan panggilan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan hati digambarkan oleh para ulama dengan berbagai macam sebutan. Apa sih kebersihan hati itu? Kebersihan hati adalah kondisi hati yang berlimpah sifat-sifat mulia dan jauh dan bersih dari seluruh sifat-sifat buruk. Sifat mulia itu apa? Contohnya ikhlas. Sifat mulia itu apa? Contohnya syukur, sabar, mencintai Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Zuhud. Sifat buruk itu apa? Contohnya mata duitan. Itu ya. Hubud dunia itu namanya. Hubud dunia, hubud syuhra, hubud riasa. Mata duitan, mata kekuasaan, mata popularitas. Ria, iri, dengki, kufur, apalagi zalim, nifak. Itu semua penyakit-penyakit hati. Puluhan penyakit hati. Jadi salamatus sadar atau kebersihan hati adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan sifat mulia baik dan jauh dari sifat buruk. Salamatus sadar juga digambarkan sebagai sebuah suasana batin atau hati yang selalu nyaman dengan ketaatan dan sangat tidak nyaman dengan kemaksiatan. Hati ini bagi mulut yang sehat, yang hanya bisa makan makanan sehat, yang tidak akan pernah mau makan makanan yang tidak sehat.
yang disebut Rizaitul Akbar sebagai makanan sampah. Itulah hati yang bersih. Hati yang hanya maunya taat. Maksiat tidak mau. Salamatus sadr juga digambarkan sebagai hati yang bersinar dengan nurullah, cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah melalui Quran dan sunnah Nabi. Dia dibimbing oleh Quran dan sunnah Nabi. Ia tidak berbelok dari situ. Apapun yang terjadi. Ini kira-kira gambaran yang namanya salamatus sadr, kebersihan hati. Nah, modal kita untuk menyempurnakan Islam itu adalah salamatus sadr. Tanpa salamatus sadr, Islam kita gitu-gitu aja. Bahkan tidak sedikit. Sementara badan kita sholat, hati kita berpaling dari Allah. Namanya tidak khusyuk. Sementara muka kita dibasuh oleh wudhu, tapi hati kita ternyata juga berpaling dari proses pensucian diri. Makanya ada istilah man tawaddu'a fa ahsanal wudhu. Yang wudhu dan ihsankan wudhunya. Apa ihsan wudhunya itu? Menghadirkan Allah dalam setiap proses wudhunya. Karena itu pensucian badan sekaligus pensucian jiwa. Maka meskipun kita zikir, baca Quran, tapi ternyata hanya mulutnya aja, hatinya mah kemana-mana. Karena hatinya masih berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapkan muka ke kiblat itu gampang. Menghadapkan hati kepada Allah itu butuh kerja keras. Itulah salamatus sadr. Hati yang selalu menghadap Allah, tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang salamatus sadr, kira-kira gampang nggak menyempurnakan Islamnya? Insya Allah. Nanti buka hadis langsung taat, buka ayat nggak banyak wacana, nggak, kalau bahasa orang Reman itu nggak banyak cincong, langsung jalan-jalan taat taat. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, kita punya PR itu semua punya dirahmati Allah. Makanya lewat pengajian kecil ini, apalagi ini saya pikir ini para tokoh ya. Saya itu selalu punya harapan. Setiap ilmu sedikit sesedikit apapun ilmu yang saya sampaikan, saya berharap ini disiar-siarkan luas-luasnya ke sebanyak yang bisa kau jangkau agar ilmunya bisa bermanfaat, agar masyarakat bisa tercerahkan, kita dapat aliran kebaikan dari mereka. Jangan berhenti ilmu ini di Bapak Ibu semua. Disiar-siarkan siar-siarnya. Tapi saya yakin kalau ITB 80 sekarang posisinya udah bagus-bagus. Seandainya sudah pensiun itu masih punya anak buah yang masih bagus-bagus lah posisinya lah. Kalau tahun 80 masuk ITB kan Bapak orang keren zaman itu. Zaman itu udah SD aja nggak tamat. Jadi ada orang tahun 80 masuk ITB. Waktu itu Indonesia aja sekolah dasarnya belum ada yang banyak yang tamat. Berarti ini termasuk makhluk langka. Keluarga langka lah. Yang tahun itu sudah menyekolahkan anaknya ke ITB. Insya Allah kalau ilmu ini disiar-siarkan, apalagi di tangan orang-orang yang mungkin berpengaruh, sehingga bisa menjadi kebaikan yang berlimpah-limpah di tengah masyarakat. Nah, tinggal langkahnya apa nih? Ya, untuk bisa mencapai salamatus sadar. Secara global aja, suatu saat nanti kita akan kaji lebih detail. Yang penting tema dan eh, konten dari judul kita ini ketangkep. Kita punya PR namanya menyempurnakan Islam. Apa aja sudah saya bahas. Langkahnya sudah saya bahas. Modalnya salamatus sadar. Nah, gimana nih supaya bisa salamatus sadar? Secara umum ada 3 langkah. Pertama namanya tahalli. Tahalli itu adalah melatihkan sifat baik. Latihan syukur, latihan sabar, latihan ikhlas, latihan saja. Lama-lama hatinya itu bisa begitu dengan izin Allah Ta'ala. Gitu. Latihan sabar yang awalnya apa gitu. Sekarang udah sabar sekali. Masya Allah. Dulu kalau makan gak enak dikit, walah mulutnya Masya Allah. Sekarang makan apa aja masuk, syukur sekali. Karena malu kepada Allah. Udah dikasih makan kok masih nolak. Mulut harus dididik. Jangan dibiarkan liar mulut itu. Gitu. Dididik mulutnya. Supaya bersyukur kepada Allah SWT.
Yang kedua namanya takholli. Takholli itu adalah membebaskan, yakni membebaskan diri dari sifat buruk, dibebaskan dari riak, dari iri, dari dengki, dari nifak, sifat kemunafikan itu, dari zalim, sifat kezaliman, dari angkuh, dari macam-macam. Ada berapa puluh penyakit hati. Nah, itu namanya takholli. Lewat apa? Lewat taubat. Taubat dari sombong, taubat dari iri, taubat dari macam-macam dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ya. Yang ketiga, tahakkuk wa takhalluk. Tahakkuk adalah belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Itu dasar sekali ini. Kajian Tazkiyatun Nafas yang paling tinggi Asmaul Husna. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, maka kita gimana dan macam-macam. Kalau takhalluk belajar kebersihan hati dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Nabi itu praktek sabarnya gimana? Praktek syukurnya gimana? Gimana Nabi itu rendah hatinya kayak apa? Kita belajar dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 metode. Tahalli, takholli, tahakkuk, wa takhalluk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita bersyukur kepada Allah dikasih umur panjang. Dan lebih bersyukur lagi karena kita dikasih bimbingan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Apalagi majelis ilmunya ini bukan sekali 2 kali. Ini terus gitu. Saya dengar tadi seminggu sekali itu berapa tadi? Disitulah semoga Allah curahkan kepada kita hidayah-hidayah. Salah satunya kita akhirnya dengar ada konsep menyempurnakan Islam. Senang sekali. Saya juga senang kok bahas tema ini. Akhirnya kita terbuka lagi. Ada PR besar loh namanya menyempurnakan Islam. Apa aja yang kita kerjakan? Nah, sudah ada bukunya. Gimana langkahnya? Masya Allah. Dan modal utamanya adalah salamatus sadr. Jadi insya Allah kalau kita terus memperbesar modal kita salamatus sadr dan kemudian kita punya niat menyempurnakan Islam, semoga Allah bimbing kita bisa menyempurnakan Islam. Dan Allah panggil kita sedang Islam kita sudah kita laksanakan full. Tentu kita tidak semulia para nabi, tapi nabi dipanggil oleh Allah saat semuanya sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pulang kepada Allah dengan hati yang tersenyum karena ridha kepada Allah dan Allah meridainya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Ringkas, padat, langsung pada sasaran gitu Ustadz ya. Luar Ya, biasa. Cuma melaksanakannya nih yang perlu kerja keras, niat yang tulus gitu ya Ustadz ya. ya betul. Ya, baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan monggo kita buka kesempatan. Luar biasa nih materinya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bu warahmatullahi. Ani, ya Bu Ani. Ya, monggo Bu Ani kalau mau. Iya Ustadz, kenapa kalau kita makin sering ikut kajian ya, maksudnya ikut tolabul ilmi itu makin banyak yang tidak tahu sehingga tidak bisa melaksanakannya semua. Jadi bagaimana supaya menjaga iman itu stabil gitu Ustadz, kadang malas gitu tuh gimana menjaganya iman. Tadi Ustadz sebutkan ada 79 ya Ustadz suabul iman. Itu jadi ada bukunya ya Ustadz. Ada bukunya. Ada bukunya, kemudian Ustadz mengkaji gitu. Iya. Tentang jadi udah gimana tamat Ustadz yang kajiannya, utama udah tamat ya. Terus kalau kita mau belajar gimana Ustadz cara? Ya mungkin Ibu bisa Belajar, gabung yang belum tamat maksudnya, atau bikin kajian sendiri. Sekarang kajian Syu'abul gitu Iman yang ya. belum tamat ada di masjid saya belum selesai, sama di masjid tetangga saya. Selebihnya udah pada tamat. Di Masjid Formulati udah tamat udah lama. Masjid Formulati
Syu'abul Iman sudah tamat hampir setengah tahun yang lalu udah tamat. Berapa kali pertemuan tuh Ustaz? Oh, Ya berarti 7 pertemuan. 70. Jadi masing-masing iman itu dikupas gitu ya Ustaz ya. Dikupas, masing-masing cabang dikupas 1 pertemuan. Kalau pengajian mingguan berarti kan 1,5 tahun. Kalau pengajian bulanan berarti 7 tahun. Dan hampir semua dengan izin Allah waduh. tamat. Di beberapa kantor pertemuannya kan sebulan sekali. Tamat, karena saya komit untuk tamat. Harus tamat. Alhamdulillah tamat. 7 tahun tamat, 6,5 tahun tamat. Gitu. Insya Allah. Hmm. Jadi gini, kembali ke Jadi pertanyaan. di dalam kajian apa tadi Syu'abul Iman itu, jadi kita belajar membersihkan hati gitu Ustaz. Tazkiyat Itu salah nafs satu itu. temanya. Jadi Tapi di Syu'abul Iman itu belajar tentang seluruh ajaran-ajaran Islam. Jadi yang supaya kita tahu peta amal namanya. ya peta, Kalau kita tadi nggak belajar Ustaz itu kan singgung seakan-akan sedikit. amal hanya sholat sama puasa sama zakat sama haji gitu aja. Yang lain Iya nggak ya. ada gitu. Iya. Jadi bagi kami nih Ustaz kan baru pertama kali tentang apa kajian ini. Sebaiknya gimana Ustaz? Tadi saya ingin bertanya tentang peta pekerjaan itu aja saya belum jelas Ustaz. Boleh Ya, diulang nggak peta pekerjaan tadi ya ada peta pekerjaan 5? itu peta amal. Satu-satu ya Bu ya. Pertanyaan Ibu saya petain satu-satu ya. Kebanyakan ya pertanyaan, saya bingung juga bertanya Ustaz. Iya, Terima nggak kasih apa-apa. Ustaz. Ya, salam. Yang pertama, kenapa kalau kita ngaji tambah kok malah tambah jadi kayak nggak ngerti apa? Betul. Kalau Anda tanya ke anak dokter umum, oh, paling ngerti dokter umum. Begitu dia masuk spesialis, dia berusaha dari ya Allah, ternyata ilmuku kecil sekali. Begitu masuk subspesialis, semakin tahu. Ya Allah, ilmuku ternyata nggak ada artinya apa-apa. Karena dia cuman bahas misalnya subspesialis bidang apa gitu. Bidang bidang subspesialis bidang apa itu? Subnya kan banyak tuh. Sama orang semakin belajar agama, Bu, semakin merasa dirinya memang belum berbuat apa. Makanya itu yang bisa menjelaskan kenapa hampir semua orang soleh semakin alim, semakin soleh, semakin merasa dia banyak dosanya, sedikit amalnya. Iya, emang kayak gitu. Itu memang itu rute orang soleh. Kalau ada orang merasa banyak amalnya, sedikit dosanya, dapat dipastikan dia munafik. Karena yang punya sifat itu orang munafik. Kalau orang benar enggak, sedikit amalnya, banyak dosanya. Karena emang begitu dilihat peta perbuatan, peta pekerjaan istilahnya, peta pekerjaan itu. Ya Allah, banyak yang belum kita kerjakan gitu. Padahal kita kan sudah pontang-panting siang malam gitu. Gitu ya. Nggak apa-apa, itu bagus sekali. Itu sifat yang memang menimpa orang mukmin. Merasa sedikit amalnya, banyak kesalahan. Itu bagus. Asal itu justru mendorong kita semakin banyak amalnya. Jangan semakin putus asa. Kalau putus asa mah jadi buruk hasilnya. Ya, yang pertama. Yang kedua mengenai syu'abul iman ya. Jadi konsep syu'abul iman kan sudah ditulis oleh Imam Baihaqi. Bukunya namanya Syu'abul Iman. Diringkas oleh Imam Al-Qazwaini, namanya bukunya Mukhtasar Syu'abul Iman. Kami sudah mengajarkan sejak 15 tahun yang lalu. Dan satu persatu tamat. Nah, sekarang yang yang belum tamat itu di masjid saya sendiri, malah ke akhir mulainya. Karena dulu ngaji yang lain-lain dulu, baru ngaji ini. Sama masjid di tetangga kompleks saya. Nah, pilihannya untuk ibu bapak bisa bisa ngebaca YouTube saya di cabang iman. Itu kan satu-satu ada tuh dibahas di Muslimin Fauzi Channel. Atau ngikut kajian yang ada, tapi ini kajian offline, nggak ada online. Di masjid saya itu online, offline ngajinya. Atau ibu yang bikin kajian sendiri online, gitu. Mengikuti kajian Syu'abul Iman. Gitu. Insya Allah nanti perlahan kan akan ketemu. Ya sabar. Ustadz kapan tamatnya? Ya sabar, dijalani aja. Toh yang penting kita telah memulai satu ketaatan kepada Allah. Nanti Allah yang akan membimbing kita dengan izin Allah. Itu ya. Itu clear, Pak. Gampang sekali anunya, apa namanya? Cara memahaminya. Oh, ternyata begini amal soleh itu. Itu yang saya sebut sebagai peta pekerjaan atau peta amal soleh. Peta amal soleh itu ini loh petanya. Jadi yang namanya menyempurnakan Islam itu ya berarti menyempurnakan seluruh peta amal soleh. Gitu.
Karena kalau kita nggak tahu ini, seakan-akan kan Islam itu apa coba? Sholat, terus sama puasa. Sama suka zikir, mengaji. Udah itu doang. Di mana tentang masalah urusan yang lain itu? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, taat pada aturan Allah. Masalah macam-macam banyak sekali. Termasuk urusan publik, menjaga masyarakat muslim, menjaga persatuannya, menjaga itu kewajiban semua itu. Menjaga kehormatan kaum muslimin. Udah dahsyat sekali. Di mana masalah zuhud, masalah syukur, masalah ikhlas. Itu semua bagian dari syukur. Gitu ya. Ya, jadi itu namanya peta pekerjaan atau peta amal soleh. Adanya yang paling gampang menggunakan syu'abul iman paling gampang. Nanti dari syu'abul iman kan bisa dipetain lagi ke bawahnya lagi. Per cabang ada cabangnya gitu. Per cabang ada cabangnya. Saking gedenya. Ada satu cabang iman namanya akhlak mulia. Satu cabang iman namanya akhlak mulia. Akhlak mulia itu udah berapa coba? Ada 170 akhlak, bayangin. Itu yang kita kerjakan satu-satu. Satu cabang iman itu punya cabangnya, namanya sub cabang. Bayangin aja coba. Ada namanya cabang iman yang disebut dengan menjaga masyarakat muslim. Menjaga masyarakat muslim itu berarti dia ngebimbing, menjaga persatuannya, jangan sampai ditindas, jangan sampai dijajah, menjaga kompetensinya. Itu satu perbuatan cabang iman. Menjaga kaum muslimin, menjaga masyarakat muslim. Muslim wajib menjaga sesama kaum muslimin, jangan sampai masyarakat muslim itu kena masalah. Nah, itu contoh-contoh. Kembali ya, itu namanya peta amal. Pertanyaan keempat ya coba petakan yang disampaikan sama Bu Ani. Terus gimana kita bisa menjaga iman tadi? Ya, menjaga iman, amal soleh ini kayak looping system. Caranya paling gampang, Ibu sering aja ke majelis ilmu, paling gampang. Pokoknya ngaji aja kerjanya. Itu insya Allah kejaga. Ngecas terus aja gitu. Insya Allah on terus. Kedua, zikir jangan berhenti atau memperbanyak zikir. Termasuk dalamnya tilawah Quran. Insya Allah itu kejaga. Ya, yang ketiga, pilih komunitas baik. Kalau udah umur segini mah nggak usah yang enggak lah. Komunitasnya yang baik-baik aja lah, ngapain juga. Yang hebring-hebring gitu mah udah ditinggalin aja lah. Misalnya gitu. Meskipun mungkin tidak sampai maksiat, tapi terlalu banyak hal-hal mubah yang nggak berarti. Itu sayang umur kita kan. Udah cari yang soleh-soleh bener. Yang sudah fokus ke akhirat, ke kebaikan gitu. Kan kalau umur sebapak gini kan udah selesai kan mau ngapain juga udah. Mau ngapain gitu. Mau kemana gitu. Mau naik gunung. Udahlah kakinya nggak kuat lah. Mau nyelam. Alah udah mau nyelam. Udahlah ntar malah budek telinganya. Itu udah. Ya senormalnya orang hidup. Bobotnya lebih banyak ke akhiratnya. Gitu. Apakah kita nggak normal aja Ustaz? Ya jangan. Harus normal dulu ya makan. Ya kalau masih ada kerja-kerja. Masih punya bisnis. Tapi semua sudah diarahkan ke akhirat aja. Jadi cari komunitas yang kayak gitu. Insya Allah kejaga nanti. Saya lihat jamaah-jamaah yang memang menjaga, insya Allah kok kejaga kok. Asal dia menjaga 3 hal ini, kejaga imannya. Dengan izin Allah Ta'ala. Apapun profesi kita ya. Dengan izin. Mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima Iya, kasih Ustaz. terima kasih Ustadz. Terima kasih Pian. Ya. Baik, yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada di chat itu ya? Ada di chat Pak Rodian? Bukan pertanyaan ya? Nggak ada, belum ada. Cuma ini aja info. Oh iya, iya. Ada itu, ada mohon uraian. Ada lanjutannya. Oh ada ya, baik. Oh, macam. Dari Mas Om Bobi. Oke, baik-baik saya bacakan. Dengan info Ustadz, terima kasih. Saya sudah download dari Google buku 77 cabang iman karangan Kiai Haji Khalil Nafis. Mohon uraian singkat tentang cabang iman nomor 33. Wah, ini langsung memilih nih Ustaz. Yaitu bersyukur, khususnya 3 unsur syukur: ilmu, kegembiraan, amal, matur nuwun. Oh iya, iya. Monggo. Jadi syu'abul iman ini karena penulisnya banyak ya. Tapi Anda boleh yang ditulis kayak Khalil Nafis. Tapi kalau Anda mau lebih lebih awal,
Itu yang langsung Imam Al-Ghazwini aja, yang langsung penulis aslinya. Jadi kalau tiga-tiga itu bab syukur, itu menjelasnya kan luas sekali. Eh, konsep syukur yang luas Anda bisa baca di buku Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Itu hampir 60 halaman lah syukur dibahas gitu. Jadi sebagian yang disebut oleh Kiai Khalil Nafis itu sebagian. Gembira, senang tadi itu sebagian dari konsep syukur. Tapi ada namanya konsep pengakuan. Karena syukur definisi yang paling lengkap itu adalah mengakui karunia itu milik Allah, terus mengatakannya dan menggunakan karunia untuk yang Allah ridhai. Itu yang paling lengkap. Kalau ada unsur masalah gembira itu hanya sebagian perspektif syukur. Gembira akan karunia Allah dan macam-macam terus yang disebutkan sama Kiai Khalil ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin lengkapnya Bapak bisa buka di syukur tulisan Muqayyim di Madarijus Salikin. Itu lengkap sekali anunya, konsepnya. Termasuk yang tadi disebut oleh Kiai Khalil itu karena ada definisi syukur yang menarik, yakni kita merasa seperti orang lapar ketika dapat makanan. Maksudnya apa itu? Dikasih oleh Allah itu kayak orang lapar. Alhamdulillah ya Allah ada orang kamu jadi istriku. Nah, itu namanya orang bersyukur. Senang sekali gitu. Jadi nggak ada karunia Allah itu yang menurut dia itu nilainya rendah, nggak ada. Semuanya itu tinggi. Alhamdulillah ya Allah punya anak sampai demplon kayak begini. Udah senang sekali gitu. Gitu. Itu unsur gembira itu namanya. Unsur gembira akan karunia Allah. Tapi bukan gembira. Gembira secara luar biasa. Itu juga bagian dari makna syukur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Yang lain, Boleh bertanya Pak Rodian. mau nggak? Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Pak Ustadz, kita ini kan ibaratnya ngantri ya, tunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ingat dengan kematian ya, itu di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa orang yang sudah meninggal itu banyak penyesalannya, terutama ingin dikembalikan ke dunia untuk bersedekah ya, bukan amalan-amalan yang lain. Oh, saya mau dikembalikan lagi untuk sholat lagi lebih khusyuk, untuk zikir lebih ini itu, tapi lebih banyak yang sedekah ya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya, berarti apakah sebenarnya tadi tuh ya Pak Ustadz yang untuk pemetaan amal, kemudian yang pembersihan hati gitu, ujung-ujungnya apakah supaya kita senantiasa ikhlas dalam bersedekah atau bagaimana Pak Ustadz? Oke, jadi gini, para ulama tafsir mencoba mencari hikmah dari ayat itu. Di surat Al-Jumu'ah juga fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kok yang ditonjolkan sedekah ya, orang-orang yang sudah di alam barzah itu, di akhirat itu akhirnya ingin sedekah. Pertama karena saking besarnya pahala sedekah. Tampak depan mukanya. Oh, gitu. Yang kedua karena saking besarnya daya dampak. Dampak sedekah itu kan bisa mengurangi azab, menghilangkan azab, macam-macam. Sehingga pesan dari ayat itu sebenarnya adalah di antara amal yang sangat dirindukan oleh orang kelak nanti di akhirat itu sedekah. Karena yang fadilahnya besar sekali, besar sekali. Nah, untuk kita nih, dan itu sudah sering saya sampaikan, kita itu kan selalu punya kekurangan pasti kan. Kalau perempuan ya sholatnya nggak pernah lengkap, puasanya nggak pernah lengkap. Kalau laki-laki yang ya begitulah kelakuan laki-laki ya. Jadi, maka untuk mengurangi, menutupi kekurangan itu, yang paling bagus emang sedekah. Sedekah itu di samping menambah timbangan, menutupi kesalahan. Rasul yang nyuruh para wanita sedekah. Jadi itu pesannya memang sedekah. Perbanyak sedekah, termasuk amal soleh yang bagus sekali. Udah, apalagi kalau kita sudah segini, udah kalau yang
Lebih dari yang kita butuhkan, sedekahkan aja. Makanya saya pesan kepada semua jamaah, kalau punya harta cukup, rumahnya jadiin tempat amal soleh gitu. Kalau berani ya diwakafin, kalau belum siap ya pokoknya sedekah tempat, sedekah apa, sebanyak-banyaknya aja gitu. Terutama yang wakaf ya. Karena itu memang luar biasa fadilahnya. Itu pesannya sih Bu, kalau masalah sedekah muncul di ayat fa'as-sadaqakum minas sholihin. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Dan sedekah ini kan sebenarnya luas ya Pak Ustadz. Luas, Tidak hanya dalam bentuk harta ya. luas. Ya, Atur baik. nuwun Pak Ustadz. Sama-sama Bu, insyaallah. Baik, berikutnya. Monggo silakan yang mau bertanya kembali. Mas Catur biasanya bertanya, Mas Catur. Ya, Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tadi disampaikan untuk belajar kebersihan, membersihkan hati ya. Salah satunya adalah tahali ya tadi, melatih sifat baik dari sabar, syukur dan sebagainya. Saya kadang mengistilahkan ini zero komplain, Ustadz. Jadi saya mengurangi supaya komplainnya tiap hari itu berkurang gitu. Tapi gini, itu lesan, Ustadz. Jadi memang misalnya tadi Ustadz mengibaratkan kita ketemu makanan nggak enak. Kalau dulu kita ngomong, sekarang kita nggak ngomong gitu. Jadi tapi dalam hati itu masih ada itu, Ustadz. Jadi gimana? Jadi lesannya udah coba kita jagalah. Kalau dikasih panas kita nggak komplain, cuman dalam hati waduh gembrobios gitu kayak gitu. Oh, iya. Kira-kira gimana Ustadz gitu Nggih. latihannya? Jadi khusus bab ini, menahan ini kan bagian dari makna sabar ya. Ya. Kalau saya buat ilustrasi, kenapa tutup, apa contohnya apa nih? Tutup yang di mobil yang nahan panas, apa jenis tutup yang Radiator, di... Hah? radiator, Radiator. radiator. Kenapa kok kuat nahan hembusan panas itu? Pertama tutupi berarti kuat, puterane kuat gitu toh. Dan provokasi airnya juga nggak banyak. Kalau provokasi airnya panas ya jeblok kan pasti. Ya. Jadi supaya tahan, kita berarti harus mempertebal daya tahannya hati. Nah, daya tahannya hati dipertebal dengan 3 hal. Yang pertama kedekatan kepada Allah, misalnya kayak sholat, macam-macam, itu kuat. Makanya ketika Allah menyuruh Allah mau mewahyukan kepada Rasulullah wahyu, Allah suruh kepada ia qumil laila illa qalila, qiyamul lail. Itu memperkuat mental sholat itu. Kedua banyak zikir. Itu juga memperkuat mental. Yang ketiga termasuk dalamnya tilawah Quran. Ini langkah pertama ya, namanya memperkuat mental, memperkuat hati. Sip ya. Ya. Yang kedua, banyak latihan. Orang awalnya dulu ngeluhan, sekarang latihan. Udah mulutnya dikunci, ngeluhnya sehari aja sekali. Ya. Lama-lama seminggu sekali, jangan setiap hari. Lama-lama sebulan, lama-lama lupa nggak ngeluh. Sekarang mulutnya udah nggak ngeluh, tapi hatinya masih grundel. Sekarang latihan. Grundelnya awalnya sehari 3 kali. Sekarang sekali aja grundelnya. Yang lain udah ikhlasin aja. Bahasa orang kampung, udah ikhlasin aja lah, ikhlasin aja. Insya Allah Pak, lama-lama damai itu. Dah insya Allah. Jadi nanti kalau udah masa kayak gitu, Bapak nanti baru bisa memahami. Kok ada kiai ya disiram kobokan sama istrinya nggak kenapa-kenapa. Pernah dengar nggak cerita kayak gitu-gitu? Kiai-kiai itu ada beberapa yang disiram kobokan biasa aja. Waktu dia zikir ngaji, saking istrinya itu empet, nggak ada duit, nggak ada apa, masih ngaji, siram kobokan. Nggak kenapa-kenapa, karena udah tahan. Jembatan itu roboh, sering saya sampaikan nih, bukan karena beratnya beban. Setuju nggak? Jembatan roboh karena kemampuan jembatan di bawah beban yang lewat. Nah, Betul nggak? Ada yang sipil ya, pasti di sini ya.
Ya, Kalau sipil, jembatan Ustaz. Mas kemampuannya Catur 100 sipil, Mas ton. Catur sipil. Pak Catur ini sipil. Iya, Sipil. Sipil Sipil, jenengan. Pak, sipil, Ustaz. sipil tapi tersesat, Ustaz. Oh, Kerjanya tersesat di bidang jalan. sipil. Misalnya ada jembatan kemampuannya 100 ton daya tahannya. Yang lewat 90 ton. Kan nggak roboh toh? Nggak roboh. Ada jembatan kemampuannya 1 ton. Kayak jembatan yang kayu, yang kecil-kecil itu paling 1 ton. Dilewati 2 ton, ambrol, betul Kak? Kenapa 2 ton ambrol, 90 ton kok nggak ambrol? Karena kemampuan jembatan. Mental ini baru dilewati makanan nggak enak aja udah ngerundel. Berarti memang mentalmu ya segitu. Tapi kalau mentalnya kuat, makanan nggak enak, makanan kemarin, terus ngeyelnya istrimu yang nggak kasih duit seminggu, anakmu minta SPP, bawahanmu minta gaji 2 bulan yang belum kau gaji, atasanmu neken, tenang aja, karena engkau 100 ton kemampuan mentalnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Rasulullah itu tekan orang kafir neken ya tenang-tenang aja, biasa aja. Jadi saya kalau berarti orang-orang yang memang sabar itu bukan kerjanya, emang dia nggak kenapa-kenapa, emang nggak roboh jembatannya itu, nggak roboh, emang nggak roboh. Latihannya kayak tadi, latihan aja. Awal kan mungkin sanggup menahan seminggu sekali, lama-lama hatinya. Jadikan hidup ini sebagai latihan sabar. Orang Jakarta kenapa tahan macet? Karena sejak ia lahir macet. Ya kan, benar nggak kira-kira? Nah coba ajak teman jenengan yang orang Riau. Itu kan di sana kan Riau itu yang mana Pekanbaru. Kalau ada mobil ngantri sekali di lampu merah, namanya macet. Maka begitu dia masuk ke Depok, dia bilang, ini bukan macet, ini namanya crowded, kata orang Riau. Nah, tapi orang Jakarta, ini namanya macet lancar. Ini ada istilah-istilahnya itu dia. Wow, enggak? Karena dia dilatih oleh hidup. Maka kenapa orang miskin lebih kuat daripada orang kaya mentalnya? Karena dari kecil dia biasa kekurangan. Namanya menjadikan hidup sebagai latihan sabar. Nanti banyak aja soal-soal. Dan sabar bukan dari wacana, emang dari latihan. Itu makanya Nabi banyak dikasih soal sebelum jadi Nabi. Yang kambing, yang mana, yang macam-macam. Sampai udah kokoh mintanya jadi Nabi. Ya, selebihnya nomor 3 banyak berdoa aja. Afriq alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Itu doanya tukang sihir yang masuk Islam itu. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Limpahkan kepada kami kesabaran dan matikan kami dalam keadaan muslim. Ya, kalau Allah sabarkan kita, insya Allah kita kuat. Mulut itu kayaknya nggak pantas, ngeluh itu nggak pantas. Dan nanti si lidah itu kedidik. Yang awalnya makan ini nggak doyan, itu doyan. Karena mulutnya sudah terdidik. Saya sebutnya, mulutnya sudah tidak lagi manja. Mulutnya sudah terdidik S1 mulutnya. Nggak kayak PAUD. Gitu. Nah, kalau mulutnya sudah terdidik, insya Allah. Apa aja bisa bersyukur kepada Allah. Nah, ini ngomongnya gampang ya. Prakteknya masing-masing lah, latihan lah. Masing-masing latihan. Iya. Oke. Ya, Catat. Boleh nyambung dikit, Ustaz? monggo. Ya, dengan sabar, syukur, dan sebagainya. Itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah tidak akan menguji imannya melebihi dari kemampuannya lah. Iya, betul. Tapi kenapa banyak orang yang masih merasa tidak mampu ya Nggak terhadap mampu. ujian. Padahal Allah sudah menjamin tidak akan melebihi dari kemampuannya. Ya, berarti dia itu mirip gini, mohon maaf. Mirip setiap kaki bayi itu sudah diukur oleh Allah mampu menopang badannya, betul ya? Kaki bayi. Maka setiap kaki bayi akan mampu menopang badan sehingga anak ini bisa berjalan. Kan gitu. Kok ada kaki bayi nggak mampu menopang badannya? Oh, ternyata kena polio. Jadi kalau Allah sudah ciptakan seorang bayi, itu pasti kakinya bisa menopang badannya. Kuat. Itu standarnya. Allah kalau nguji hambanya, Allah sudah ukur hambanya mampu.
Kok hambanya nggak mampu? Kena polio berarti dia. Dia kena penyakit. Bisa penyakit hati, penyakit syukur, penyakit macam-macam. Sehingga merasa nggak mampu, padahal mampu. Saya berikan contoh gitu. Saya berikan contoh, orang yang kena penyakit riak. Ya. Apa kata orang nanti? Kalau sampai saya dibilang nggak mampu nyekolahin anak. Sehingga dia jempalitan, akhirnya maksain nyekolahin anak ke luar negeri. Karena semua mitranya itu anaknya di sekolah luar negeri. Kata dia, nggak mungkin aku mampu hidup. Apa kata mitraku di kantor? Terus kalau ketemu orang ikhlas, emang kalau temanmu sekantormu tuh jelekin kamu, emang berubah mukamu? Dia nggak berubah. Terus kenapa? Terus kalau kantormu jelekin kamu, emang kenapa? Emang kamu langsung mukamu kebalik jadi kaki gitu. Nah, jadi bukan dia nggak mampu, karena dia hanya butuh ikhlas doang aja, selesai hidupnya. Paham nggak kira-kira? Apa kata orang kalau sampai mertuaku ternyata orang miskin? Apa kata orang? Dek, jangan ya, jangan sampai kau kasih tahu ya, nanti pas nikahan, mertuamu jangan kau ambak ke atas, malu aku. Yang ikhlas ngomong kayak gini, emang kalau mertua miskin, emang kenapa? Emang kenapa? Miskin kenapa? Saat dunia ini akhirnya mengucilkanmu. Emang kenapa kalau mengucilkanmu? Emang kamu langsung mati seketika? Paham nggak? Terus langsung mukamu berubah jadi kebalik gitu. Mukamu ke belakang, terus akhirnya kakimu ke atas. Normal aja. Itulah pandangan mentalmu aja yang kacau. Karena kamu ria, hidup jadi berat. Begitu kau ikhlas, ringan. Paham nggak kira-kira? Sesimpel itu. Apa kata Iya. orang, Mas? Kalau sampai aku naik angkot, nih, istri-istri biasanya, itu di karir pertama kali itu, 5 tahun pertama itu pasti ngomong gitu. Mas, beri mobil. Apa kata orang kalau aku naik angkot? Emang kenapa kalau naik angkot? Emang kenapa kalau naik angkot? Emang kenapa gitu? Nah, sering kali kita merasa nggak mampu, bukan karena nggak mampu. Pandanganmu yang membuat kau tidak mampu. Sikapmu yang membuat kau akhirnya tersudut. Seakan-akan nggak mampu. Udah ringan hidup itu. Filosofi hidup itu mudah. Udah biarkan mudah. Yang menciptakan itu menyuruh kita mudah aja hidup. Nah, yang membuat nggak mampu itu karena menyulitkan diri sendiri. Hidup itu diciptakan oleh penciptanya mudah. Jadi biarkan dia mudah. Saya berikan contoh, Pak. Ada cowok nggak nikah-nikah sampai umur 33. Terus nanya, kenapa? Belum mampu, Mas. Lawang calonku itu mintanya resepsi di tempat yang mewah. Ya, ya enggak jadi. Ya kue gendeng. Ya kalau kayak gitu kau nikahi dengan cara semua. Agama nyuruh nikah itu gini loh. Mertua ngomong ke kau, hei nak mau nikah sama anakku, mau. Jadi akadnya itu sah. Mertuamu ngomong, aku nikahkan putriku mbak kowe ya nek. Ya nak, siapa? Jadi itu sah omongan kayak begitu itu. Saksikan ya. Jadi yang bikin rumit kan kita harus resepsi di tempat mahal, ngundang ribuan orang, pakai ketimpring, pakai organ tunggal, nyulit-nyulitin diri sendiri. Coba kalau normal hidup, mudah. Jadi anak bujangan yang nggak mampu nikah bukan karena nggak mampu nikah, kau yang bikin beban hidupmu, bukan nggak mampu nikah. Paham nggak kira-kira? Macam itu kira-kira. Kita yang mempersulit hidup kita, seakan-akan akhirnya nggak mampu melaksanakan. Jadi lebih tepatnya kita, bukan kita nggak mampu. Anak tadi nggak mau latihan berdiri, akhirnya nggak mampu berdiri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih Mas Fatur. Baik, berikutnya masih ada kah? Mau nanya sambungan Pak Mas Catur boleh Ustadz? Oh, terserah Sambungannya Pak Radian. cuman beda. Kalau ikhlas itu kita ya Ustadz, kita yang harus ikhlas. Tapi kalau ridho itu Allah ya. Apa bedanya Ustadz? Maksudnya selama ini saya ikhlas harus ridho itu terhadap manusia, padahal ridho itu terhadap dari Allah gitu ya Ustadz. Mohon dijelaskan sedikit Ustadz perbedaannya. Spill dikit ya. Jadi kalau ikhlas itu motif, bukan sikap. Motif. Motif. Kita berbuat untuk siapa?
Kalau untuk Allah namanya ikhlas, selain Allah namanya riya. Ridho itu sikap terhadap sesuatu. Ridho akan keputusan Allah. Nah, cuma di lapangan ikhlas sama ridho digabung. Dan itu dua hal berbeda. Anakmu meninggal, itu bukan ikhlas, itu ridho. Ridho keputusan Allah. Ada istilah ikhlas dalam menghadapi qada qadar. Maknanya engkau mengharap ridhonya Allah sehingga kau sabar. Itu namanya ikhlas dalam menerima qada qadar. Jadi ikhlas itu motif. Niat mengerjakan. Ridho itu sikap terhadap. Jangan dibalik-balik. Kita ridho kepada Allah sebagai Rabb, nanti Allah ridho kepada kita sebagai hambanya. Bisa jadi gitu. Dari ridho dari kita kepada Allah, dan berharap Allah ridho kepada kita. Kalau ikhlas hanya kita kepada Allah, Allah nggak perlu ikhlas ke kita. Itu barangkali beberapa hal tentang masalah itu. Penggunaan ikhlas dengan makna ridho itu lebih tepatnya penggunaan sosial aja. Aku ikhlas kok sudah menerima kondisiku. Bukan, aku ridho. Yang benar gitu. Ya. Meskipun memang ada istilah iktisab di dalam menerima qada qadar, tapi iktisab maknanya adalah mencari ridho Allah dalam hal itu. Sehingga dia mencari ridho Allah itu namanya ikhlas. Nah, sehingga mendatangkan sikap ridho. Dari ikhlas menjadi ridho. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Perlu dicerna dulu, Ustaz. Monggo Perlu yang lain. dicerna. Iya, Pak Ustadz, saya jadi jadi ada pertanyaan nih tadi dengan yang ikhlas dan ridho. Jadi kalau misalnya nih Pak Ustadz, kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala ya, semata-mata karena Allah, itu berarti kita ikhlas ya Pak Ustadz. Nah, apakah semua yang kita lakukan lillahi ta'ala itu otomatis Allah ridho atau belum tentu juga Allah ridho? Oh, belum tentu. Belum tentu ya Pak Ustadz Iya, ya? terserah Allah. Apalagi insya yang kita Allah. nggak ikhlas ya, udah pasti Kenapa? nggak ridho. Ya, karena kan ikhlas menurut kita belum tentu Allah nilai sebagai ikhlas kan. Iya. Aku udah ikhlas loh ini. Yo itu gak ikhlas malahan. Nah itu diomongin. Masih ngedumel gitu ya, Ustaz ya. Masih ngedumel gitu ya. Ya, jadi kalau tadi, jadi ikhlas itu motif ya, niat. Ridho itu sikap. Makanya rodi itu billahi robba. Ridho kepada sebagai Rob. Nah, kalau kita ikhlas dalam beramal, apakah Allah ridho? Insya Allah. Insya Allah. Tapi apakah pasti? Terserah Allah lah. Kan kita nggak bisa paksa Allah. Yang bisa kita kerjakan, kita ngerjakan perintahnya Allah. Selebihnya, itu terserah Allah SWT. Tapi kan Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita ngerjakan perintahnya, insya Allah lah. Allah ridhai kita. Insya Allah. Gitu. Ya berarti setiap kita melakukan amal ibadah, kita tetap harus berdoa supaya Allah menerima atau meridhoi ya Pak Ustadz ya? Betul. Iya, betul. Benar. Benar. Makanya kan nanti ada amal yang syah, terus ada amal yang diterima. Amal yang diterima itu prosedurnya kan ikhlas hatinya, kemudian tata caranya mengikuti aturan. Nah, kapan diterimanya? Ya, nanti kelak di akhirat kita tahu. Apakah setiap amal yang ikuti aturan dan ikhlas itu akan diterima? Ya terserah Allah. Tapi insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Karena memang itu prosedurnya. Ya semoga diterima. Makanya kita selalu doa semoga diterima amal kita. Wallahu a'lam. Matur nuwun Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Ya, Bu. Ini ada yang raise hand ini. Bu Ustaz, Emi. Bu Emi. nyambung lagi Ustaz. Boleh bertanya? Ya, monggo. Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Catur dulu kali ya. Mas Catur mau nambah ya? Apa, biar. Nggak apa-apa Mbak Emi. Nggak apa, silakan. Bu Mbak Emi. Emi dulu, Baik, Bu Emi maaf. baru. Maaf. Jadi meneruskan pertanyaan Bu Ari tadi, Pak Ustadz, ikhlas, ridho, kemudian rahmat. Allah merahmati. Apakah paling puncak itu Allah merahmati gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasan antara
ikhlas, ridho, dan rahmat paling puncak. Oke, Terima jadi kasih Pak Ustadz. ini konsep-konsep ya. Jadi yang paling tinggi yang kita harapkan dari Allah itu namanya ridha. Makanya kita diajarkan wa minan nas mayyasi nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian orang menjual dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sip ya. Ridhonya Allah kepada kita. Agar Allah ridho kepada kita ridho dulu kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Kita ridho kepada Allah sebagai Rabb. Ridho itu apa sih ridho? Ridho itu menerima dengan sukacita. Kita senang diatur Allah. Kita senang dicipta oleh Allah. Kita senang dikasih keputusan oleh Allah. Sip ya. Maka berharap kita dapat ridhonya Allah. yakni Allah menerima kita dengan penuh cinta. Nah, itu namanya ya ayyatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kita ridha maka mardiyah. Radiyatan. Senang datang kepada Allah, maka ia disenangi datangnya itu. Jadi yang paling tinggi namanya ridha. Kemudian ada namanya rahmat. Ini masalah tinggi rendahnya ini sebenarnya nggak terlalu dalam arti nggak perlu dibenturkan ya. Karena ya kadang konsep di agama itu mendominankan konsep rahmat dan sebagian mendominankan konsep ridha. Anggap aja ini area yang sama aja ya. Di sana selain ridha Allah namanya rahmatnya Allah. Semua bentuk pemberian Allah itu dari rahmatnya Allah. Surga dari rahmatnya Allah, dunia dari rahmatnya Allah. Selain kita ingin dapat ridhonya Allah, kita ingin juga dapat rahmatnya Allah. Yang Allah ridhoi pasti dirahmati. Iya, yang Allah ridhoi pasti dirahmati. Tapi apakah siap yang dirahmati dikasih? Belum tentu. Nah, paham ya? Rahmat adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Rahmat adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi ada ridha, ada rahmat. Nah, ikhlas di mana? Ikhlas itu sikap kita kepada Allah. Niat kita kepada Allah. Yani kita selalu mengorientasikan, meniatkan semua hal dalam hidup ini kepada Allah. Insya Allah kalau kita ikhlas, Allah ridhoi kita. Karena ikhlas itu niatnya, motifnya dapat ridhonya Allah. Dan kalau dapat ridhonya Allah, semoga dapat rahmatnya Allah. Dan kalau dapat rahmatnya Allah, semoga kalau masuk surga, dunianya barokah. Bisa dipahami ya petanya ya. Nanti selain rahmat Allah ada namanya rizki, ada namanya nikmat, ada namanya atok, pemberian, ada namanya fadl, karunia. Itu hal-hal terkait dengan rahmatnya Allah. Tapi intinya kalau kita dapat ridhonya Allah, insya Allah dirahmati Allah. Kalau dirahmati Allah, insya Allah kelak di akhirat aman, di dunia juga barokah. Supaya dapat rahmatnya Allah, maka jadilah hamba-hamba yang berkesempatan merahmat. Banyak sekali sebabnya. Jadilah orang yang ihsan. Insya Allah dapat rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat pada orang yang muhsin. Kalau sudah bicara ihsan, pasti dasarnya ikhlas. Nggak mungkin nggak ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah dasar supaya ihsan. Kalau ihsan, insya Allah dapat rahmatnya Allah. Apalagi supaya dapat rahmatnya Allah, takwa, wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kepada Allah agar kau dirahmati. Apalagi sayangilah yang hamba Allah di muka bumi, nanti Allah akan merahmatimu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, yang di langit akan. Jadi hamba Allah jangan bengis. Gitu. Termasuk kepada non muslim. Jadi yang baik. Gitu. Dakwah ya dakwah. Yang maksiat disayangi, tapi bukan dibiarkan. Itu namanya sama hewan-hewan jangan bengis. Saya suka kalau kucing masuk rumah kasih makan. Kalau ada kucing nyuri, yang salah bukan kucingnya, yang salah pasti yang punya rumah. Karena kucing tidak rakus. Ya. Sayangi kucing-kucing. Kalau nggak punya makanan, adanya yang dimakan, kucing datang kasih makan. Jangan bengis sama kucing. Sayangilah yang ada di muka bumi, nah yang di langit akan menyayangi. Jadi hamba yang penuh kasih sayang kepada sama hamba Allah SWT. Itu namanya sebab-sebab dapat rahmat. Jadi kalau ada kita ridha, rahmat, ikhlas itu jadi salah satu modal.
dapat rahmatnya. Nah, di bawah rahmat apa? Ada banyak tadi, ada fadl, karunia, rizki, ada nikmat, ada macam-macam. Hidayah di mana letaknya? Itu sampingnya sana, hidayah. Jadi pemberian Allah kepada hambanya itu namanya banyak. Ada rahmat, ada hidayah, ada rizki, ada yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Ustadz. Terima kasih. Berikutnya masih adakah? Mas Catur tadi ya? Masih ada yang mau disampaikan? Iya, Monggo, Mas Catur. Ustadz maaf nih. Nah, Tambah lama tambah bingung gitu. tambah bingung. Iya, iya, bener-bener. Ustadz gini, tadi kan ikhlas tuh motif lah ya, motif. Ah. Jadi kita menjalankan karena Allah. Tapi kalau kita menjalankan terpaksa, misalnya gini nih, sholat tepat waktu, itu kan sesuatu yang tidak gampang kan, itu kita berat. Kita terpaksa menjalankan sholat tepat waktu, tapi kita niatnya memang karena Allah. Tapi kadang di hati ini masih ada, Terpaksa. aduh, itu gimana Ustadz? Menurut iya. Ustadz itu masuk kategori yang mana ini? Iya, iya, benar-benar. Jadi memang kebanyakan nih konsep agama, terutama konsep ilmu tazkiyatun nafas hati ini, yang maknanya akhirnya dominan makna lokalnya. Konsep ikhlas, syukur, sabar, zuhud itu banyak dominan makna lokalnya, makna budayanya, bukan makna syariatnya. Sudah waktunya dikembalikan. Konsep ini kembalikan makna syariatnya. Jadi ikhlas dalam bahasa Arab dengan ikhlas dalam bahasa budaya, terutama di Jawa, itu maknanya jauh. Jauh ya. Ikhlas orang Jawa itu maknanya seneng. Oke. Makanya kalau ada orang gini, Re, kamu tak nikahin sama Joko, gelem nggak? Ya udahlah, mah terserah. Ikhlas nggak? Ikhlas lah. Ikhlas maknanya ridho nggak? Seneng nggak? Itu ikhlas versi orang Jawa. Paham ya? Memang kalau ikhlas, insya Allah seneng, nggak terpaksa, insya Allah. Tapi ada perbuatan ikhlas tapi terpaksa, boleh, boleh, karena memang belum dia biasa. Oke. Jadi tadi saya ikhlas tapi terpaksa. Mungkin. Kok terjadi? Ikhlasnya kurang. Tapi sudah ikhlas. Namanya ikhlasnya kurang sempurna namanya. Kenapa? Emang dia baru awal. Niatnya untuk Allah dia sholat ini. Tapi memang berat. Karena nafsunya belum terkendali. Paham ya? Jadi kata ikhlas yang dipersepsikan itu tidak terpaksa, itu adalah pendefinisian ikhlas versi masyarakat. Bukan versi syariah. Syariat itu ikhlas bab motif. Jadi aku ikhlas dalam sholat meskipun terpaksa. Boleh, boleh. Tapi itu ikhlas yang demikian, yang belum membuat orangnya senang itu ikhlasnya kurang sempurna. Karena kalau ikhlasnya sempurna, senang dia. Karena Allah. Bahasanya gini. Kalau kau ingin dipuji istrimu, wah senangnya tak terkira kamu itu bawa makanan kok. Anu gini ya, supaya paham ya masalah ini ya. Bang, nanti mampir bakso langganan ya. Ya, siaplah. Kalau ibu negara mau ya, saya pokoknya layani. Akhirnya bawa. Kemana? Oh iya, Ini kok keputus freeze ya. ya? Saya pikir Freeze ya? Ya. Saya kira Kembali. jaringan saya juga nih. ya, tapi pikir Ustadznya, Kita tunggu tapi dia. masih ada. Ada. Nah, hapus, hilang. oh keputus ya. Ya, kita tunggu. Oh, ini udah. Keputus. Oh, ada tuh balik Ada. lagi. Keputus tadi Ustaz. Oke, iya, terputus. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ilustrasinya. Bakso Kalau tadi. kau seneng banget disuruh istrimu tadi, diminta tolong istrimu. Kenapa kalau disuruh oleh pencipta istrimu kamu nggak seneng? Wah, aku juga seneng. Karena motifnya Allah. Tapi kok aku motif Allah tapi kok kurang seneng, kurang paham. Nah, itu namanya ikhlasnya belum sempurna. Tapi udah ikhlas. Boleh? Nggak apa-apa dijalani dulu. Kalau ikhlasnya sempurna, insya Allah seneng. Insya Allah. Insya Allah ridho. Jadi nggak berat. Ya. Tadi kami ya, antara ikhlas dengan kenyamanan mengerjakan.
Itu dua hal yang terkait tapi bisa terputus. Itu namanya as-surur fil hasanat, bahagia dalam kebaikan. Itu bagian dari iman. Jadi dia belum bahagia dalam kebaikan, masih terpaksa dalam kebaikan. Tapi niatnya udah bener. Insya Allah udah bener. Wallahu a'lam. Mirip gini, mirip nggak sedikit orang mengatakan ikhlas itu apa sih? Kayak kamu buang air pagi hari itu loh, jangan diingat-ingat. Itu sebenarnya bukan definisi ikhlas. Itu cara agar menjaga hatimu agar ikhlas. Karena kalau kayak gitu malah nggak ikhlas. Ikhlas itu ingin ridhonya Allah. Bukan tidak ingin siapa-siapa. Paham ya? Kan suka ikhlas itu nggak pamrih. Loh, kalau nggak pamrih malah nggak ikhlas. Aku nggak pamrih siapa-siapa. Dan pamrihmu siapa? Ikhlas itu pamrih kepada Allah. Ingin ridhonya Allah. Ingin cintai Allah. Tapi tidak pamrih kepada selain Allah. Kalau nggak pamrih siapa-siapa ya nggak ikhlas namanya itu malahan. Itu kan definisi-definisi yang berkembang dengan masyarakat sebenarnya itu lebih ke arah mengarahkan, lebih ke arah supaya ngarah ke sana gitu kira-kira. Bukan definisi yang sebenarnya. Nah, sehingga ketika ditangkap oleh masyarakat, loh kok ada kontradiksi, ya, makanya perlu dijelaskan seperti ini. Wallahu a'lam. Ustadz boleh nanya lagi nggak? Aku saya jadi bingung juga. Ustadz tadi contohnya kan Ustadz waktu Ini kan namanya menjelaskan pengajian ikhlas baru sebagai pengantar, Bu. motif. Masih ada waktu ya Ustadz? Ustadz Terserah Pak Rodian. Sinin. Ya, ya, insya Allah kita sampai Masih jam ada. 3. Sampai jam 3. Hah? Jam Monggo, 3 ya? Bu. Tadi kan Ya. contohnya ikhlas tuh motif. Apa maksudnya niat? Contohnya ridho itu sikap, misalnya anak meninggal. Berarti kalau ridho itu telah terjadi kita. Maksudnya yang sudah terjadi kita harus menerima gitu. Seperti contohnya tadi anak meninggal kita harus ridho gitu Ustaz. Iya, Bedanya benar. dengan ikhlas, kalau ikhlas baru niat. Dari contohnya itu Ustaz tadi. Jadi gini, ikhlas itu adalah niat beramal karena Allah. Gampang toh? Kalau rela akan keputusan Allah namanya ridho, bukan ikhlas. Sip ya? Iya, 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 iya. Oke. Iya, Sip. iya, iya. Nah, kalau orang ikhlas, insya Allah Ya. ridho. Kalau orang itu ikhlas, insya Allah ridho. Ketika ada musibah, dia ikhlas. Apa ikhlas apa sih? Mengharap ridho Allah. Loh, maksudnya gimana dalam sabar, di dalam musibah kok ikhlas itu gimana? Emang ada hadis masalah ikhlas dalam musibah? Ikhlas dalam musibah. Apa itu maksudnya? Dia akhirnya menerima keputusan Allah agar Allah ridhoi. Itu namanya ikhlas dalam musibah. Ikhlas dalam musibah itu ya ridho itu. Paham ya? Tapi asli konsep ikhlas sama ridho itu dua hal berbeda. Tapi memang ada konsep ikhlas dalam musibah yang kemudian disebut dengan aku udah ikhlas kok anakku meninggal. Maknanya apa sih? Dia ingin dapat ridhonya Allah, makanya dia sabar ketika anaknya meninggal. Karena dia ingin Menerima, dapat ya. ridhonya Allah, maka dia sabar. Itu namanya ikhlas dalam musibah. Nah, selebihnya asli konsep ikhlas sama ridho itu dua hal berbeda. Ikhlas itu aku mau berbuat tujuanku Allah. Ridho aku nerima keputusan Allah. Allah putuskan kepadaku maka aku ridho. Allah menjadi Robku, aku ridho. Allah jadi Tuhanku, aku ridho. Ya. Kalau aku berbuat itu Ya. untuk Robku, namanya ikhlas, bukan untuk diriku. Ikhlas, ya. Oh. Ya Ustaz. Ikhlas. Lebih ya. jelas Jangan Ustaz, ikhlas. terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Lebih jelas. Ikhlas ya, jangan ikhlas. Ya. Boleh satu pertanyaan lagi? Monggo. Biar penasaran ya Mas Catur, nanti penasaran. Penasaran amat Mas Catur nih. Ustadz, apakah pamrih ya? Pamrih akan hadiah itu akan mengurangi keikhlasan atau tidak? Misalnya gini, sholat jamaah dapat pahala 27 lebih baik atau 27 tingkat lah. Kemudian satu lagi, wah pokoknya saya sholat jamaah, pokoknya disuruh jamaah ya jamaah. Saya udah nggak usah mikir. Tapi kan kita ini masih kadang ada masih terpengaruh oleh embel-embel lah. Itu mengurangi nggak Ustadz dengan tadi memikirkan embel-embel hadiah tadi?
Memang para ulama sejak awal, karena memang agama itu memberikan dorongan begitu, maka kalau pamrih hadiahnya itu di akhirat, masih disebut ikhlas level kedua. Jadi ikhlas itu ada 2 level. Level 2 Yang ya. pertama level paling bawah ini, ikhlasnya kelas bocah, itu namanya pamrih hadiah dari Allah. Ingin dapat pahala, takut dosa, ingin dapat Iya, lipat iya, gandanya pahala, ingin masuk iya. surga, boleh. Masih disebut ikhlas. Dan itu boleh, diterima amalnya. Hmm. Yang kedua, naik kelas. Yaitu ikhlasnya orang yang sudah advance. Udah nggak mikir itu. Mikirnya saya hamba Allah, menghamba pada Allah. Yang penting Allah ridhoi saya, udah itu aja yang aku mau. Allah terima saya kelak di akhirat, udah itu aja yang aku mau. Nggak lebih. Yang aku mau Iya. ridhonya Allah. Nah, itu namanya ikhlas level 1. Nah, antara yang bisa ke 1 sama kedua nggak usah saling maki. Karena terkadang beberapa buku saling maki. Dia masih ngarep pahala ngapain itu. Uang levelnya beda-beda. Nah, kalau kita memang masih berpikir pahala, nggak apa-apa. Suatu saat nanti lama-lama nggak berpikir pahala. Bahkan malu berpikir pahala. Menjadi hamba Allah Iya, kok masih mikir. iya. Udah dihidupkan, udah dikasih, udah diatur, udah dibimbing, udah dicukupi semua kebutuhannya, sudah taat aja sama Allah Ta'ala. Disuruh apa ya taat aja. Udah Iya, nggak pantas lah mikir-mikir begitu. Nah, itu iya. namanya sudah ikhlas advance. Nah, wallahu a'lam. Ya, saya mungkin Jadi masih level proses gitu ya. masih level 2 mungkin barangkali. Tapi saya terhibur dengan surat Al-Mulk ayat 12, Ustadz. Apa itu? Al-Tidya yasawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Jadi takut Ah, kepada Allah yang tidak kelihatan itu juga mendapat pahala yang besar gitu. iya, insya Allah, insya Allah. Jadi karena Ah, takut dan sebenarnya boleh. Memang beberapa ungkapan beberapa ahli sufi yang masalah surga ini kan seakan-akan benar-benar ditaruh di ujung gitu. Karena masih bermain kepentingan dengan Allah. ya, Masih hitung-hitungan dengan Allah gitu. betul, Ya betul. tapi memang manusia terutama kebanyakan orang ya agama mengizinkan kok nggak apa-apa. Memang levelnya di situ. Nanti lama-lama naik kelas. Amin, Itu amin. namanya suami istri yang masih hitung-hitungan gitu. Mas, Iya, aku kasih duit piro toh? Ya oke toh. Ya udah kalau kayak gitu, aku urus kamu lah siang malam. Terus, Mas, duitnya tahun ini kurangi. Ya, kalau kayak gitu aku kurangi lah. Itu hitung-hitungan gitu. Masa sama Allah hitung-hitungan? Tapi ya selama dia masih mau istrimu ya nggak apa-apa lah. Hitung-hitungan dikit masih mau kok. ya, Allah ya, baik. Terima kasih Ustadz. sama-sama. Ya, alhamdulillah. Ini waktunya tinggal 5 menit. Jadi sepertinya ini baru membahas ikhlas, ridho, sabar tadi Ustaz. Padahal ada 77. Ustaz. Oh, itu tadi belum bahasan, itu baru Pak. Baru kulitnya aja Kalau itu ya. bahasan aslinya satu bab ya 2 kali pertemuan itu bahasan. Ini baru Jadi, mukadimah nih. Mukadimah. Ya benar, baru mukadimah. Model Oke. mengupas kulit mengupas bawang tuh Kang Rodian. oh iya, Kulit iya. pertama dulu Mulai luar sebelum dulu ya. Bawang bombay. Ntar dulu Oh ya iya garis besar. benar. Iya, iya. Model mengupas Ustadz, bawang. kalau istilah kafah itu juga artinya gimana, saya menyeluruh kafah ya. Saya pernah Oke. dengar tentang Ya, pusing kapan lagi itu nih Bu menyeluruh? Ani. pengen banyak tahu tapi Kayaknya perlu sesi khusus lagi nih. Ada tambahan sesi ya. Kalau perlu mengupas yang 77 tadi itu. Berapa minggu Iya. berapa kali ya? 77 kali. tahun berapa ya lama. Tergantung. Kalau mingguan ya. Kalau sekalinya 6 ya berarti 11 kali pertemuan Kang Rodian. Iya. Tadi kafah tuh gimana Ustadz? Terakhir Ustadz boleh ya Parodian kafah Kafah menyeluruh. itu menyeluruh. Ajaran Islam kita coba laksanakan secara menyeluruh, seluruh sisi ajarannya. Bukan sebagian ajaran kita kerjakan, sebagian ajaran kita tinggalkan. Itu namanya kafah. Nah, PR kita kaum muslimin itu menyeluruhkan itu. Kan dengan izin Allah insya Allah kan kita udah ibadah ya, sholat udah, semua yang lain. Tapi masih ada lihat peta-peta yang lain yang belum dikerjakan mana. Nah, kafah itu semuanya itu bisa keambil.
Semakin lengkap kayak orang ujian, kayak orang garap TOEFL ya. Kan bukan tentang benar salah per soal, tapi berapa soal yang sudah kau kerjakan. Benar cuma 2 doang, yang lain nggak kamu kerjakan kan kurang. Nah, macam itu. Salah. Soalnya 50, yang wajib 40 misalnya. Kamu kerjakan cuma 2, ya nggak lulus. Kan aku nggak salah, iya, tapi kurang. Kurang soal yang kamu garap gitu. Jadi cabang iman itu kayak tes TOEFL lah macam itu. Jadi bukan benar salahnya aja, tapi berapa soal yang sudah kau kerjakan. Standar minimalnya berapa supaya lulus itu? Berapa Berapa, Ustaz? soal? Berapa soal, Ustaz? Nah, nanti di cabang Jadi iman itu ilmunya nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu kita lewati semua, udah bagus tuh. Yang sunnah kayak misalnya berbaik-baik apa namanya senyum, salam misalnya kayak itu kan yang sunnah. Tapi kayak berbuat baik sama tetangga, dasar minimalnya tidak menyakiti, kita lewati. Kalau tapi memberi sesama, ya mungkin belum nggak apa-apa. Yang kita lewati itu ada cabang iman yang wajib semua kita lewati ya, berarti itu batas minimal kita lulus. Macam itulah kira-kira. Oh iya, baik. Ustaz. Berarti bisa diringkas sebenarnya kalau mau yang wajib dulu gitu, Ustaz ya. Nah, yang wajib. Ustadz, kafah itu bukannya semua ilmu fikih, akidah, tauhid gitu kita harus tahu, bukan itu ya Ustadz? Nah, maksudnya kafah itu Ya, semua kafah itu kan tentang pelaksanaannya. Nah, untuk melaksanakan yang lengkap itu perlu ilmu yang lengkap kayak gitu macam itu. Jadi kalau Ustadz. tadi kan ilmu tentang Islam tadi yang lengkap, ilmu macam-macam tadi. Ya. Nah, Oke, semoga Teh Ani sudah puas. Nggak penasaran, tapi pengen lebih tahu lah. Nggak boleh puas, Bu Ani nggak boleh puas. Kalau puas berhenti nih. Nggak boleh ya Farid, iya dong. Untuk Nanti hari ini, biar Mas. ngundang Untuk hari ini. Ustadz Ya. lagi. Ya, baik. Mungkin karena waktu juga, Ustaz. Jadi ini Bapak Ibu tinggalnya sebagian besar di mana ini? Di Bandung? Wah, di mana-mana Taro? Ustadz. Bandung, Saya di Bandung, Jakarta. Ustaz. Saya Oh, di Bandung di Bandung. gunung. Saya Jakarta, Ustaz. Ada yang di mana Oh, jadi? Jakarta. Ya. Ini Agus masih di Hamburg nggak? Masih di Jerman, Agus. Oh, ada Masih Agus Agus. Sofyan. 29. Masih, Udah masih. pul- Assalamualaikum. Tuh masih ada yang di Hamburg Kang juga Agus Ustadz, adanya, jadi Kang Asop. nggak Di bisa Hamburg ya? Ya, nggak bisa Alhamdulillah. offline nanti kita. akhir bulan baru pulang. Oh, akhir bulan baru pulang ya. Oh, Nggak Masya Allah. bisa offline. Kalau Bu Ani di mana? Di Saya di Bintaro? Bintaro kan, Ustadz pernah ke rumah saya. Oh, yang itu ya. Iya, Iya, iya. iya, iya, Bu. Saya tahu dari Bu Ari juga nih, Ustadz. Bu Ari Sinta nih, apa? Iya, Bu Ari Sinta kan Bintaro juga ya. Iya. Halo Ustadz, saya Bintaro. Kalau Pak Catur, Bandung. Pak Catur di mana, Mas Catur? Ini masih di mute, Mas. Di Jakarta. Jakarta Timur, Ustaz. Di Saya di Jatiwaringin, gunung, Pak Ustaz. Ustaz. Saya di Di gunung, Pak Ustaz. gunung. Gunung mana? Gunung Gelis. Apa nih? Dagu atas. Oh, Dago atas. Bandung, Bandung. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, dari Masjid mana-mana. berkebun, Pak Ustaz. Jaga masjid dan berkebun. Masya Allah. Ini luar di biasa. Singapura juga ada Ustadz. Joko masih di Singapura ya, Jok. Baru datang nih kayaknya Joko tadi. Joko Pur. Pur. Oh, Masya Allah Di ya, absen. di mana-mana. Iya. Udah, Pak Rudian, silahkan Iya. mau doa. Mungkin doa terakhir. Baik, ya. Jadi karena waktu juga, jadi insya Allah nanti perlu kita perjelas lagi mau lanjut berapa iman Iya, iya. untuk dibahas. Ya. Itulah tadi menyempurnakan Islam dengan kebersihan hati. Nah, karena ternyata kita ini masih Islam, banyak kan karena dilahirkan Islam ya Ustaz ya. Jadi perlu disempurnakan. Nah, menyempurnakannya tadi dengan kita mengkaji masing-masing iman tadi ada 77 itu. Insya Allah itu akan terpenuhi kesempurnaan. Insya Allah. Nah, baiklah untuk hari ini mungkin ini dengan doa dulu Ustaz, dengan teman buat yang sakit, buat yang ini. Silakan Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mohon kepada Allah semoga Allah kabulkan doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina inna tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma atina ila ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. La yahdi ila ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'a illa anta.
Allahumma akmil imanana wa akmil islamana wa ahsin dinana ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna islaman kamila. Arzuqna imanan kamila. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا فتاح يا منان افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب كرمك وجودك وافتح لنا أبواب رزقك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup kita foto dulu ya. Buka kalau bisa buka kameranya. Oh iya. Duh, aku pengen. Yang belum dibuka, Ustaznya juga Semoga mumpung masih nggak ada Ustaz. kameranya. Ya. Sudah semua? Baik. Ini bisa satu kali nih. Karena cuma 39. Baik. 1, 2, Oh, satu 3. kali ya? Ya cukup satu kali. Oke, alhamdulillah. Tadi Baik. ada 2 halaman kok. 2 halaman nggak ya? Punya saya lebar kameranya. Apa? Layarnya. Bisa full. Ya udah. Ya. Baik. Ya baiklah Nunggu kita. recordingnya selesai. Ya baik, kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, dari saya juga mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih yang sudah hadir.